Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar karena tuntunan Roh Kudus juga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar dan melakukannya. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu. Saya ulangi, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang Maha Kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu di rumah saja. Salah satu kebiasaan yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kesaksian di Alkitab adalah berdoa. Kita tahu dalam beberapa kesempatan Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Termasuk dalam bacaan kita melihat bahwa selain untuk dirinya sendiri, Tuhan Yesus berdoa, Dia juga mendoakan umatnya, mendoakan kita, berdoa untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memohon kepada Bapanya agar Bapa mempermuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara,
Pada waktu itu kuasa Allah sudah dinyatakan atas dirinya. Kuasa ilahi benar-benar menaungi dan menyertai Tuhan Yesus dalam pelayanan. Kuasa Allah benar-benar nyata dalam diri Yesus ketika Dia sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Selain itu, kuasa Allah juga benar-benar nyata saudaraku, ketika Dia sanggup untuk menjelaskan rahasia ilahi. Dan bahkan ketika dalam doanya tadi untuk dirinya sendiri, Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa di sorga agar Allah mempermuliakan Dia, dan itu sudah terwujud. Bagaimana cara Allah mempermuliakan Tuhan Yesus? Ternyata bukan persoalan yang mudah, bukan dengan cara yang mudah, tetapi dengan cara yang benar-benar menyulitkan. Mungkin itu dalam pandangan kita. Bagaimana Yesus harus mengalami penderitaan, penyaliban yang berujung pada kematiannya, tetapi Allah berkenan atasnya sehingga Dia dibangkitkan. Dan setelah melewati peristiwa kebangkitan itu, Allah menunjukkan kemuliaan atas diri putranya itu dengan mengangkatnya ke sorga. Pada hari Kamis yang baru saja lalu, kita sebagai warga gereja boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi saudaraku, melalui peristiwa-peristiwa itulah Tuhan Yesus benar-benar mengalami kemuliaan, dan Allah benar-benar mempermuliakan Dia. Itu benar-benar terwujud dan terbukti. Artinya kita bisa melihat bagaimana Allah berkenan atas doa Tuhan Yesus. Allah mengabulkan doa Tuhan Yesus. Oleh karenanya, doa yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya, bahwa Dia punya keinginan, punya kerinduan agar kita dipelihara oleh Allah Bapa di surga. Yang diminta oleh Tuhan Yesus, Allah berkenan memelihara kita. Mengapa Tuhan Yesus meminta agar Allah memelihara kita dalam doanya itu? Karena kita semua adalah milik Allah, dan kita juga percaya ketika Allah berkenan menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Oleh karenanya, tentang pemeliharaan pun pasti akan menjadi bagian kita. Allah persiapkan itu buat kita. Mengapa Tuhan Yesus meminta Bapanya agar kita senantiasa dipelihara oleh Dia? Tuhan Yesus mengenal kita, mengenal saudara dan saya, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang kecil, dan juga yang makhluk yang rentan terhadap segala hal. Oleh karenanya Tuhan Yesus meminta kepada Bapanya agar Allah Bapa memelihara kita semua. Dengan pemeliharaan Dia, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menopang kita, membantu kita supaya kita dijauhkan dari rasa khawatir, dari rasa takut, rasa cemas yang bisa mengganggu dan menggoncangkan iman percaya kita. Karena pemeliharaan Allah, kita juga dianugerahkan rasa optimistis menyikapi segala keadaan hidup ini. Kita dianugerahkan rasa semangat
dalam perjuangan hidup kita pada saat-saat ini. Karena dengan hati yang penuh semangat, penuh rasa optimistis, kita akan sanggup melaksanakan tugas pekerjaan kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Kita percaya pemeliharaan Allah benar-benar nyata. Ketika pada masa-masa sulit seperti ini, bukankah Allah juga pasti menganugerahkan kemampuan dalam diri kita masing-masing? Kemampuan untuk berpikir kreatif, ya, melakukan segala tindakan yang kreatif, dan pasti itu akan berguna dan menghasilkan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan juga terbukti. Kalaupun kita diperhadapkan dengan hujan, ya, pada saat ini di wilayah kita kerap kali kita berhadapan dengan hujan. Bagaimana kita bisa aman dari lindungan hujan? Bukankah Tuhan menganugerahkan kita rumah tempat tinggalnya? Tidak saja dari hujan, dari angin, dari teriknya panas matahari. Ya tentu saja Bapak Ibu memang berbeda rumah-rumah kita. Ada yang bagus, ada yang megah, ada yang kokoh, ada yang juga sederhana. Tapi kita percaya bahwa lewat rumah yang kita miliki, kita terlindung dari hujan dan matahari. Pemeliharaan dari Tuhan juga terbukti. Ketika ada di antara kita yang mungkin mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang belum sembuh, mungkin lama. Saatnya nanti, kalau Tuhan berkenan juga pasti Tuhan sembuhkan. Atau mungkin kalau bagaimana Bu Pendeta kalau belum sembuh juga, Tuhan menganugerahkan kesabaran kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan menganugerahkan pengharapan supaya kita belajar untuk berharap kepada Dia. Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan buat kesehatan dan kesembuhan kita. Bapak Ibu Saudara, walaupun saat ini kita berada dalam kondisi krisis global, krisis yang mendunia, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang menyaksikan atau yang bersama-sama dengan saya sedang beribadah pada saat ini, tidak ada seorang pun yang mengalami kelaparan, bukan? Tuhan mencukupkan kita dengan makanan. Mungkin ada yang makanannya memang terlihat mewah, tapi tidak sedikit menu makanan kita sangat sederhana, tidak masalah. Itu bagian dari pemeliharaan Tuhan secara terus-menerus bagi saudara dan saya. Kita tetap bisa makan dan minum. Artinya pada saat itu Tuhan benar-benar memelihara kita. Oleh karenanya kita mengimani bukan bahwa itulah bukti pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan sungguh baik, bukan? Oleh karenanya atas kasih pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus Dia nyatakan dalam keseharian hidup kita, selayaknya kita mengucap syukur. Dalam pengucapan syukur atas berkat yang kita terima, pasti dijauhkan dari diri kita bersungut-sungut atau membandingkan dengan orang lain. Tidak perlu. Bersyukur atas berkat yang ada yang kita terima, bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, selamat mensyukuri kebaikan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan juga yang akan memampukan dan menolong kita semua hidup dalam pengucapan syukur kepada-Nya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.